Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Dimana kali ini saya mau membahas mengenai ciri-ciri akan terjadinya gempa megatrust. Tanda-tanda akan terjadinya gempa megatrust. Kalian tahu nggak sih? Informasi mengenai potensi megatrust di Indonesia itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan puluhan tahun yang lalu atau belasan tahun sudah diingatkan lagi oleh BMKG. Mungkin saat itu belum ada BMKG ya, tapi sudah dihimbau kalau Indonesia itu memiliki peluang akan potensi megatrust. Karena memang posisi Indonesia itu terletak di garis megatrust. Itu sudah ada sejak lama. Dan akhir-akhir dulu di bulan Agustus 2024 penanganan atau himbauan tentang megatrust ini kembali lagi muncul. BMKG menghimbau kembali dan menekankan akan potensi Indonesia mengalami gempa megatrust. Itu semua berdasarkan seismograf, rentan waktu megatrust yang pernah terjadi, di mana Indonesia sudah lama sekali tidak mengalami megatrust. Sudah lebih dari 200 tahun Indonesia tidak mengalami gempa megatrust. Di mana ada pula tanda-tanda akan terjadinya gempa megatrust yang benar-benar nyata dan besar. Yang pertama, akan aktifnya lempeng-lempeng jalur megatrust di beberapa titik. Dan itu semua sudah benar-benar dinyatakan. Mungkin bulan Juli Agustus kemarin sering sekali terjadi gempa bumi yang besar. Mulai di Jepang terjadi gempa bumi di Patah Nangkai atau di Nangkai ya, di zona megatrust Nangkai di Jepang. Lalu menjalur sampai ke Indonesia. Titik-titik zona megatrust Indonesia tiba-tiba aktif, melepaskan energinya, melepaskan tanda-tanda kehidupannya akan megatrust itu. Di mana terjadi banyak gempa di zona megatrust, terutama di selatan Indonesia ya, sampai di Sulawesi, utara Sulawesi. Zona megatrust di Indonesia aktif dan mengeluarkan energinya, menunjukkan kalau kehidupan megatrust sudah hidup kembali, sudah nyala kembali. Dan kejadian itu menimbulkan surutnya air laut. Beberapa waktu yang lalu, gempar di Indonesia, pantai-pantai itu air laut tiba-tiba surut. Surutnya air laut itu sebenarnya itu dikarenakan banyaknya gempa yang terjadi di zona megatrust dan aktifnya kembali zona megatrust itu, sehingga membuat suatu celah di lempeng zona megatrust itu, sehingga sebagian air masuk ke celah itu sehingga kelihatan surut. Lalu hal itu mengakibatkan ikan-ikan kecil yang ada di lautan dan juga ikan oarfish atau ikan tsunami dan gempa besar itu merasakan tanda bahaya dari dalam laut. Sehingga ikan-ikan kecil dari lautan itu lari ke daratan karena merasakan ada hawa panas. Ketika zona megatrust terbuka, itu ada hawa panas dari bumi yang naik ke dasar laut dan membuat air laut surut karena masuk ke dalamnya. Ikan-ikan itu merasakan ada hawa panas, tanda bahaya yang ada di dasar laut, sehingga mereka lari ke daratan. Mereka takut. Bahkan ikan oarfish yang ada di kedalaman laut, di dasar laut, ikan oarfish ini merasakan akan
adanya tanda bahaya dari dasar laut. Sehingga membuat ikan oarfish ini naik ke permukaan. Naik ke permukaan dan bunuh diri. Karena ikan oarfish ini merasakan akan ada tanda bahaya dari lautan dalam. Sehingga ikan oarfish ini naik ke permukaan. Di mana waktu-waktu yang lalu banyak gempa terjadi di berbagai belahan dunia dan mengaktifkan zona megatrust. Dan menurut saya, melalui pengamatan saya, zona megatrust saat ini merupakan puncak terbesar megatrust. Dan cepat atau lambat pasti akan terjadi. Karena waktu gempa itu tidak bisa ditentukan, tidak bisa diprediksi. Gempa itu bencana yang tiba-tiba terjadi dan terjadi begitu saja. Tapi dari tanda-tanda itu sudah benar-benar nyata. Dan waktu-waktu yang lalu, seluruh dunia dihebohkan dengan banyaknya gempa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sampai gempa-gempa yang magnitudonya itu cukup besar. Sampai 5 magnitudo, 6 magnitudo, 7 magnitudo. Itu menggemparkan banyak dunia nih. Menggemparkan banyak negara. Dan kemunculan banyaknya ikan oarfish di pantai-pantai Indonesia itu menunjukkan bahwasanya sebenarnya alam yang ada di Indonesia ini tidak baik-baik saja. Dan ketika air laut itu surut waktu yang lalu di Indonesia, setelah kejadian itu, maka alam ini mendatangkan badai hujan. Alam ini mendatangkan badai hujan yang akan digunakan mengisi air laut yang surut. Karena patahan zona megatrust yang membuka celah membuat air laut surut. Dan alam ini membuat hujan lagi, hujan badai. Di Amerika, di Cina, sampai Taiwan ya kemarin-kemarin itu ya, sampai badai-badai besar gitu ya. Banjir-banjir besar. Semua itu dipergunakan mengisi kembali air laut supaya keadaan air laut seakan-akan kembali normal. Tapi semuanya itu sudah dipersiapkan secara alami. Dan setelah tanda-tanda itu, saat-saat ini seakan-akan semuanya kelihatan tenang-tenang saja. Semuanya kelihatan baik-baik saja. Tapi saya yakin dan saya percaya bumi ini sedang tidak baik-baik saja, terutama di alam Indonesia. Karena kita nggak tahu nih kapan akan terjadinya gempa megatrust itu. Karena itu akan tiba-tiba terjadi dan terjadi begitu saja. Semuanya akan hancur lebur kalau itu benar-benar terjadi tiba-tiba. Di mana yang aku percayai, ketika bencana itu datang, ada janji keselamatan yang sudah dijanjikan darinya kepada orang-orang percaya. Ada janji keselamatan yang pasti bisa didapatkan. Karena ketika gempa megatrust terjadi di Indonesia, maka orang Indonesia itu akan seperti gabah diinteri. Orang Indonesia itu akan beramburan, bingung. Mau lari kemana-mana bingung. Berusaha menyelamatkan diri, berusaha menyelamatkan anak, berusaha membawa harta benda. Orang-orang Indonesia akan bingung dan beramburan kemana-mana. Tapi janji Tuhan itu pasti. Keselamatan itu akan ada bagi mereka yang percaya. Percaya saja kepada